Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak sekalian? Baik-baik saja kan? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar dan tetap terus menjaga kesehatan dan jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Al-Qur'an, yaitu surat Al-Infitor ayat 1 sampai 19. Sebelum nanti Ustaz membahas lebih banyak, saksikan dulu cuplikan berikut ini. Selamat menyaksikan. يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب. Baik, anak sekalian, kita kembali mempelajari Al-Infitor. Nah, tadi kalian sudah melihat sebuah cuplikan gambaran tentang kehancuran bumi ini ya. Nah, itu kejadian apa kalau kalian tahu? Apa yang terjadi dalam pikiran kalian? Iya, betul sekali. Itu adalah gambaran hari kiamat di mana dunia ini akan hancur, diluluh lantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambarannya bahkan bumi itu gempa yang sangat dahsyat, bahkan laut pun ditumpahkan ke daratan, tsunami yang sangat mengerikan gitu kan. Nah, itu terjadi besok ketika hari kiamat itu terjadi. Nah, baik sekalian, Quran surat Al-Infitor ini asbabul nuzulnya yaitu diambil dari surat Al-Infitor ayat 6, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ikrimah bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf yang mengingkari hari Ba'ats, yaitu hari dibangkitkan dari kubur. Nah, ayat ini merupakan teguran kepada orang yang tidak percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, Al-Infitor itu artinya adalah terbelah. Nah, Al-Infitor artinya terbelah. Surat ini di dalam Al-Quran urutan ke-82. Jumlah ayatnya 19 ayat. Lalu golongan
surat apa? Makkiyah, betul. Tahu kenapa kok digolongkan surat Makkiyah? Iya. Surat Al-Infitor digolongkan menjadi golongan surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW belum hijrah, masih di kota Makkah. Nah, sehingga surat ini kategorinya atau golongannya itu surat Makkiyah. Nah, diturunkan setelah surat An-Naziat. Baik, anak sekalian. Nah, sekarang kalian perhatikan dan tirukan. Nah, surat Al-Infitor ayat 1 sampai 19. Nah, selamat menyaksikan. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Ya, baik. Masih hafal kan surat Al-Infitor? Saya yakin kalian sudah hafal dan masih hafal. Jaga terus hafalan kalian ya. Baik, kita akan mengupas tentang kandungan dari surat Al-Infitor ini. Nah, di dalam surat ini ada beberapa kandungan atau isi yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Yang pertama adalah gambaran tentang hari kiamat. Tadi sudah kalian lihat ya, gambarannya, cuplikannya, termasuk foto-fotonya ya. Itu adalah gambaran kiamat yang akan terjadi. Tapi itu baru gambaran. Kalau terjadi sesungguhnya, pasti lebih dahsyat lagi dan kita nggak sanggup. Lalu, isi yang selanjutnya itu manusia diciptakan dalam kondisi sempurna, dalam keadaan sempurna, bahkan bentuk yang sempurna. Nah, ini yang terjadi pada diri manusia, yaitu diberi dengan akal. Lalu yaitu selanjutnya, yaitu ada malaikat yang mengawasi semua gerak-gerik manusia yang mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, tentu saja kita sudah tahu ya siapa malaikatnya. Nah, selanjutnya yaitu orang yang beriman, taat dan patuh, tunduk dan patuh terhadap Allah, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, yang tidak taat dan tidak tunduk dan patuh, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, yang terakhir, pada hari kiamat, manusia tidak akan bisa membantu orang lain, bahkan orang tuanya sendiri, bahkan keluarga sendiri. Mereka tidak bisa membantu, mereka sudah disibukkan dengan urusannya masing-masing. Nah, ini kondisi ketika hari kiamat. Nah, selanjutnya kita akan membahas gambaran hari kiamat. Nah, dalam bahasa Arab, hari kiamat disebut sebagai Yaumul Qiyamah, yang memiliki arti
berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup, atau bisa juga disebut dengan hari akhir. Nah, ini dalilnya. Itu di Quran surat Al-A'raf ayat 187. Kalian baca sendiri ya. Nah, ini dijelaskan tentang hari kiamat. Dan masih banyak ayat yang lain juga yang membicarakan masalah kiamat. Al-Qari'ah. Nah, dan masih banyak lagi gambaran. Nah, jenis kiamat. Nah, dikategorikan menjadi dua, yaitu kiamat kecil atau kiamat sugro dan kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, kedua kategori ini memiliki ciri yang berbeda. Nah, kita akan jelaskan sedikit. Nah, kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, tanda-tanda kiamat kubro ini bisa dibilang bukan tanda lagi, namun peringatan terakhir. Jika tanda kiamat kubro sudah muncul, artinya kehidupan dunia akan segera berakhir dan seluruh alam semesta akan hancur. Seperti yang digambarkan tadi ya. Nah, lalu yang kedua yaitu kiamat kecil atau sugro. Nah, tanda-tanda kiamat ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena ini seringkali dianggap biasa dan tidak banyak disadari oleh orang pada umumnya. Nah, seperti kematian, dan banyak lagi. Nah, oleh karena itu kita harus tahu itu, dan setiap kejadian kita harus berpikir. Di situ pasti ada ibrah, pelajaran atau tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis tentang kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Rasulullah bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Rasulullah bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Kabut, dajjal, binatang, atau ad-dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api yang muncul dari zaman yang menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Nah, ini 10 tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya, pada hari kiamat manusia tidak bisa menolong orang lain. Nah, ini dalilnya di surat Abasa ayat 34 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Nah, ini gambaran ketika hari kiamat. Nah, di tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwasanya yaitu ketika datangnya hari kiamat, ia akan lari dari saudaranya, yaitu lari dari berdekatan, dari berbicara dengan saudaranya atau keluarganya. Ia tidak fokus, tidak terlalu peduli dengan hal yang tersebut karena sibuk dengan urusan dirinya. Nah, lalu selanjutnya, isi kandungan dari surat Al-Infitar tadi adalah manusia diciptakan dalam keadaan sempurna, sebaik-baik bentuk, bahkan diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minal tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah,
di surat Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat Atin ayat 4. Nah, anak sekalian, Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan bentuk, diberi akal, bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, Allah juga memberikan kita mata yang bisa melihat. Tentu saja ini kita pakai tidak sekedar hanya melihat saja, tetapi untuk melihat kebesaran keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin dekat kepada Allah. Mulut kita bukan sekedar hanya bisa bersuara, berbicara, tapi bagaimana mulut kita yang diberikan oleh Allah ini bisa untuk dipakai berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Nah, ini adalah wujud kesyukuran kita terhadap karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita punya tangan dan kaki yang sempurna, maka kita syukuri, kita gunakan untuk kebaikan dan untuk manfaat. Nah, ini anak sekalian, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, selanjutnya itu malaikat pengawas yang diutus untuk mencatat semua amal baik dan manusia. Baik itu amal baik maupun amal buruk. Nah, siapa yang bertugas? Itu malaikat, raqib, dan atid. Nah, biarpun para ulama ada yang membahas bahwasanya raqib dan atid ini adalah sifat bukan nama oleh malaikat. Nah, di surat Qaf ayat 17 sampai 18. Nah, ini Allah memberikan kepada kita pesan. Wahai manusia, ingatlah ketika dua malaikat yang ditugaskan mencatat setiap amal manusia saling bertemu. Yang satu berada di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kirinya. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan pada isinya raqib dan atid. Nah, inilah di mana malaikat makhluknya Allah ditugaskan untuk mengawasi setiap langkah, setiap gerak manusia. Nah, anak sekalian, ini ada sedikit penjelasan dari Imam Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsir beliau terkait makna raqib. Raqib ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu yang senantiasa mengikuti. Yang kedua penjaga. Ini dinyatakan oleh Asy-Syadbi. Lalu saksi dinyatakan oleh Ad-Dhahhak. Adapun atid ada 2 pendapat. Yang pertama itu yang senantiasa menyertai tanpa pernah absen. Yang kedua, penjaga yang disiagakan untuk menjaga hamba atau sebagai saksi atas amal perbuatan seorang hamba. Nah, ini pengertian tentang raqib dan atid. Nah, yang terakhir, orang yang beriman, yang tunduk dan patuh kepada Allah dimasukkan ke dalam surga, dan orang yang durhaka masuk ke neraka. Nah, ada pertanyaan yang menarik di sini. Orang beriman yang tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, ada pertanyaan, apakah ada orang yang beriman tapi tidak tunduk dan patuh kepada Allah? Nah, ada. Ya, kita ambilkan contoh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka lebih suka beribadah dengan menyembah patung-patung yang tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka. Nah, ini contohnya. Nah, ini faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun atau biji sawi diartikan, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, di surat Az-Zalzal ayat 7-8. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi bersabda, setiap umatku akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seorang yang bertanya, siapakah orang yang tersebut, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ya anak sekalian,
materi tentang Quran surat Al-Infitor. Nah, dari penjelasan Ustaz tadi, tentu kalian sudah bisa memahami, insya Allah bisa memahami ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa tanyakan dengan Ustadz, baik via WA maupun via Google Classroom, bisa nanti tanyakan di situ. Nah, baik kan sekalian, untuk di akhir, nah ada tugas buat kalian. Ini, pertanyaan adalah, setelah kita tahu isi kandungan dari surat Al-Infitor ayat 1-19, lalu apa yang bisa kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, silahkan kalian tulis di buku tulis, lalu nanti kalian foto, bisa dikirim ke Ustadz, dikirim ke alamat yang sudah siapkan. Nah, itu anak sekalian, dan semoga kalian bisa memahami dan mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran, bisa mengamalkan dari Quran surat Al-Infitor. Demikian dari Ustadz. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.